Renungan Minggu Biasa ke-21 tahun B. Menentukan pilihan mana yang mau diikuti. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yosua bab 24 ayat 1 sampai 2a, ayat 15 sampai 17, ayat 18b. Dan bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus bab 5 ayat 21 sampai 32. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Saudara-saudariku terkasih, ketika seseorang disuruh untuk menentukan sikap dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapinya, sering terjadi pertentangan antara suara hati dan akal budi atau pikirannya. Dan bila yang bersangkutan tidak bijak dalam keputusannya, ia akan salah menentukan pilihan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama, kitab Nabi Yosua berbicara tentang penegasan sikap bangsa Israel terhadap Tuhan. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem dan mengajak mereka untuk menentukan sikap tegas, mau tetap beribadat kepada Tuhan yang telah memanggil nenek moyang mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan orang Mesir, atau mau percaya kepada Allah yang mereka tidak kenal, Allah orang Amori, Allah orang Het, Allah orang Hewi, dan lain sebagainya. Sebagai tokoh yang diutus Allah, Yosua dan keluarganya telah menentukan sikap tegas, yakni mereka tetap beribadat kepada Tuhan. Sikap dan tindakan Yosua ini sangat mempengaruhi sikap orang-orang Israel. Mereka juga menentukan sikap untuk tetap setia dan beribadat kepada Tuhan. Hal ini nampak jelas dalam ungkapan ini. Kami pun akan beribadat kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah kita. Dari ungkapan ini jelas bagi kita bahwa umat Israel yang dikenal sebagai umat yang belum stabil dalam imannya akan Allah akhirnya menentukan pilihan tegas bahwa mereka juga mengikuti Allah sebagai Allah mereka dan Dia patut dipuji dan disembah. Saudara-saudariku terkasih, situasi umat perjanjian lama tidak berbeda dengan umat perjanjian baru. Situasi pada zaman Yesus, ketika Yesus tampil mewartakan sabda Tuhan, melayani orang-orang sakit, membuat banyak mujizat, dan mengikut sertakan para murid dalam karya pelayanannya, ia akhirnya dengan tegas menentang para muridnya untuk menentukan pilihan, mau pergi meninggalkan Dia atau mau terus mengikuti Dia. Latar belakang pernyataan sikap Yesus ini, ketika di Kapernaum Yesus mengatakan kepada orang banyak bahwa Ia adalah roti hidup yang turun dari surga, sehingga mereka merasa bahwa perkataan Yesus itu sungguh keras. Perkataan itu ternyata menggoncang iman baik orang banyak maupun para murid sendiri, sehingga mereka mulai bersungut-sungut tentang Dia. Bahkan akibat perkataan Yesus ini, banyak muridnya akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Menanggapi pengunduran diri murid-murid Yesus ini, Yesus bertanya secara khusus kepada ke-12 muridnya, "Kamu juga tidak mau pergi?" Mewakili ke-12 murid, Petrus menjawab bahwa mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti Yesus yang mereka akui sebagai Tuhan. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah Kristus Putra Allah." Ke-12 murid telah dipercaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, sehingga perkataannya tidak menggoncangkan iman mereka, melainkan membawa hidup kekal. Artinya, sabda yang disampaikan oleh Yesus bagi para muridnya adalah sabda yang memberi hidup
sabda yang penuh daya, dan membawa kegembiraan. Inilah ungkapan iman Petrus dan teman-temannya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, bagaimana dengan kita? Pengalaman kita akan Allah sangat berbeda dan bervariasi. Ada sekelompok orang yang sungguh percaya bahwa Allah adalah sumber hidup yang perlu disembah. Namun ada kelompok lain yang kurang memiliki iman seperti itu. Mereka tidak mengakui Allah sebagai sumber segala-galanya. Dewasa ini banyak orang mengalami kekecewaan, meninggalkan gereja, bahkan menjadi tidak percaya kepada Allah. Situasi ini memang memprihatinkan, namun yang tak kalah penting adalah banyak orang yang setia datang menyembah Tuhan. Karena itu saudara-saudari, mari kita perbaharui sikap iman kita untuk tetap memiliki sikap iman seperti Petrus. Kami tidak akan pergi karena sabdamu adalah hidup yang kekal. Dan kami akan tetap mengikuti engkau kemana saja engkau pergi.